Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, kaum muslimin muslimat, nahdiyin wa nahdiyat, khususnya pecinta LDNU TV Bontang, yang semoga semuanya dalam lindungan dan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi hari ini di suasana yang begitu cerah kita bersama-sama akan berbagi, kita bersama-sama akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan akidah, amaliyah, dan juga hal-hal yang menarik tentang ke-NU-an tentunya, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan mudah-mudahan Allah berikan manfaat yang besar atas apa yang kita lakukan pada hari. Telah hadir di samping kanan saya beliau penulis buku Mana Dalilnya. Buku yang di tangan saya, Mana Dalilnya. Satu pertanyaan yang menjadi judul karena pertanyaan ini begitu lazim dan begitu familiar kita dengar. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nah, di sini semuanya ada jawabannya. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang isi buku ini terlebih dahulu. Ini di sesi pertama. Nanti akan kita bahas tuntas satu persatu materi dan tema-tema yang tertulis di dalam buku ini. Nah, penulisnya adalah Akhinal Karim Al-Ustadz Abdul Latif Dahlan, yang biasa kita kenal dengan sebutan Gus Latif begitu, umat Islam Kota Bontang khususnya. Beliau adalah Wakil Rais Syuriah PCNU Bontang. Beliau juga penasehat Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Beliau Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan beliau juga anggota FUI Forum Kerukunan FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bontang, dan berbagai macam beliau diberi amanah untuk menjadi penasehat dan juga menjadi pembimbing di khususnya di lingkungan LDNU Kota Bontang. Nah, kali ini kita akan memulainya, membahas buku ini satu persatu sekali lagi, tapi kali ini nanti akan kita terlebih dahulu mengenal buku ini seperti apa, agar supaya nanti bisa mengikuti secara bertahap dan bisa mengikuti step by step, juga tentunya bisa menyerap secara berurutan materi yang terkandung di dalam buku Mana Dalilnya. Nah, yang paling membanggakan adalah buku ini karya atau ditulis oleh seorang alim di Kota Bontang, lokal. Itu beliau juga anggota Mubalik LDNU selain penasehat. Nah, kita langsung saja memberikan kesempatan kepada beliau pemaparan awal, untuk nantinya tentunya akan saya korek dan akan saya mintai penjelasan apa dan bagaimana tentang buku ini. Nah, kepada beliau Akhinal Karim Al-Ustadz Abdul Latif Dahlan untuk memberikan pemaparan awal 10 menit ke depan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa waffaqona bittiba'is sunnati wa mulazamatil jamaah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, bahwa umat Islam itu berebut yang mana sebetulnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang mana yang bukan, dan semuanya ngaku Ahlu Sunnah wal Jamaah kecuali Syiah. Kalau Syiah memang tidak ngaku Ahlu Sunnah wal Jamaah. Terus kita ini, ya mohon maaf sebagai mubalek, kadang-kadang ya dianggap orang yang ngerti begitu ya di kalangan kita, di masjid kita,
sering ditanya. Dan yang nanya itu juga kadang-kadang sesama teman mubalik. Artinya sesama teman mubalik juga adanya. Ini cak dalilnya apa? Ini kalau begini ini dalilnya mana? Nah, maka perlu rupanya umat Islam ini supaya tidak ragu-ragu mengerjakan amaliyahnya yang disangka dan dikira tidak ada dalilnya, ternyata ada. Walaupun toh kadang-kadang kita ini beramal juga tidak berdalil, tapi nggak diurusi juga. Seperti takbiran keliling itu kan tidak ada dalilnya. Terus kalau sekarang yang bikin rasanya hati ini tersenyum atau ketawa atau bagaimana, ini misalnya orang masuk masjid dengan mundur itu, karena supaya nanti tidak maling sandal, itu ya kira-kira dalilnya mana gitu ya. Nah ini kadang-kadang ya ketawa juga, katanya tidak mau kalau tidak ada dalil, tapi ini masuk masjid kok pakai mundur gitu ya. Nah ini kadang-kadang ya geli juga, merasakan geli juga. Cuma kejadian itu buku ini sudah jadi gitu, ini jadi tidak sempat menyinggung masalah itu. Nah dalam kesempatan ini ya mungkin nanti kita singgung sedikit. Pemirsa sekalian, sebetulnya masalah dalil itu masyarakat itu tidak terlalu, itu hanya alasan bahwa golonganmu salah. Sebetulnya begitu. Kalau saya rasakan ya. Alasan untuk menyalahkan. Alasan untuk menyalahkan dalilmu mana. Nah itu. Nah orang-orang pesantren itu biasanya memang kebanyakan yang dalil satu terus rinciannya banyak. Lah rinciannya ini yang biasanya dimatangkan, difahamkan betul, sehingga kadang-kadang tidak hafal, tapi insya Allah tahu tempatnya. Di kitab ini dalilnya ini, di kitab ini insya Allah begitu tahu, insya Allah begitu. Insya Allah. Nah cuma yang mungkin mohon maaf ini kadang-kadang pembahasannya kurang dalam, itu ya bingung juga ini di mana ya ini dalilnya ini ya. Jadi sebetulnya ini menurut pengamatan saya, orang bicara dalil itu hanya kepingin melemahkan golongan yang lain. Artinya kalau saya tidak tahlilan ya memang dalilnya tidak ada. Nah misalnya dalilmu mana yang tahlilan? Orang yang wiritan keras misalnya yang mana? Dalam Al-Quran itu disebut jangan keras-keras, jangan terlalu sir. Tuhan itu tidak tidur misalnya. Nah, kadang-kadang kita sudah sudah ragu-ragu. Ini bener apa enggak? Oh nanti akhirnya wah NU ini ternyata tidak punya dalil, satu begitu. Tapi sebetulnya cuma ngerecoki aja. Begitu ditunjukkan dalilnya tidak ikut juga. Dikasih dalilnya, ini loh dalilnya. Nah, ya tidak ikut juga itu. Nah, itu nggih. Misalnya kita ngomong bahwa Mas ini sampean masuk masjid dengan mundur begitu itu tidak ada dalilnya. Ya tetap aja tidak ikut. Nah, diomongi kalau ini loh dalilnya, kirim pahala, berdoa untuk orang lain, ya tetap aja tidak ikut. Jadi sekali lagi karena memang nafsu terhadap golongan itu, maka orang yang selamat itu ya orang yang mengikuti orang yang selamat. Nah itu mengikuti orang yang selamat itu ya bukan menurut kita ya, menurut para ulama yang sama-sama selamat itu tadi. Contoh ya. Kita ini mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Ahmad misalnya, mengikuti Imam Malik, mengikuti Imam Abu Hanifah misalnya. Nah, mengikuti beliau mengikuti mereka ini
tidak ada satupun di antara umat Islam ini, mohon maaf, kecuali si A tadi itu, kecuali si A, itu yang menganggap orang empat ini apa namanya ahli bid'ah, orang empat ini tidak sunni, enggak ada, enggak ada. Apalagi tidak berdalil. Nah, apalagi tidak berdalil, enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Apa namanya Imam Syafi'i mencari satu dalil saja itu kadang-kadang ngulang-ulangi Al-Quran itu sampai 300 kali, bukan 3 kali. 300 kali khatam baru ini dalilnya. Dalilnya ijma itu ya. Dalilnya ijma itu dicari oleh Imam Syafi'i, disebut dalam kitab Tafsir Kabir itu oleh Imam Ar-Razi itu, bahwa Imam Syafi'i itu mencari dalilnya ijma itu apa namanya dibaca bolan baleni Quran ini sampai 300 kali, bukan 3 kali khatam, enggak. Padahal beliau sudah ngerti. Membaca plus memahami ya? Ya langsung paham kalau Imam Syafi'i kan begitu baca. Bukan seperti khataman Quran. Bukan. Apalagi yang tidak pernah khataman, tidak pernah baca. Angel ya. Apalagi sudah tidak pernah begitu khatam 1 juz laporan. Saya khatam 1 juz. Apalagi yang begitu, tidak sempat mikiri makna. Nah, kalau dibandingkan dengan mengikuti misalnya, mohon maaf, mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab, mengikuti Al-Albani misalnya ya. Lah ini yang ngomong ahli sunnah kan pengikutnya saja. Pengikutnya saja kan begitu ya. Nah ini mau nggak dipikir ini karena apa namanya keyakinan ini akan membawa kita ini nantinya ke surga apa ke neraka. Lah sekarang Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i nggak pernah mengatakan bahwa pengikut Imam Ahmad itu bid'ah, nggak pernah. Bahwa Imam Ahmad itu nggak berdalil, nggak pernah. Bukan Imam Ahmad itu nggak sunni, nggak pernah. Nggak ada yang begitu. Sama pengikut Imam Ahmad juga begitu. Tidak pernah ngomong bahwa pengikutnya Imam Syafi'i itu dalil. Apa namanya? Tidak berdalil, bid'ah dan Imam Syafi'i bukan sunni, nggak pernah. Tapi kalau pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab, pengikutnya Al-Albani misalnya, ini kan yang ngomong ahli sunnah Al-Albani kan pengikutnya saja. Yang nggak ikut ya enggak. Buktinya banyak, nanti kita kupas lah, mungkin ada pembahasan apa namanya pembahasan khusus di dalam bab ya. Kalau tentang Muhammad bin Abdul Wahab itu ada di buku satunya ya, tentang apa kekeliruan bukan menurut saya tapi menurut ulama. Nah ini loh kekeliruannya menafsiri sesuatu dengan pikirannya ya. Satu contoh nih, bahwa mengikuti orang yang benar itu bagus dan apa namanya disepakati oleh orang lain bahwa orang ini pikirannya bagus. Nah, contoh. Ada orang yang menafsiri bahwa menafsiri bahwa min athari sujud dalam Al-Qur'an memang harus hitam. Irung baduke. Wis jidatnya ini harus hitam, wadang mentol 1, 2. Ngapal gitu. Kayak silite pedes gitu. Kadang-kadang begitu. Kenapa? Karena hanya menafsiri Al-Qur'an dengan akalnya saja. Padahal ya Imam Abu Hanifah sampai Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu akal tuh nanti belakangan terakhir. Yang didahulukan ya Quran dengan Quran dengan hadis. Nah, kan begitu ya. Nah, ternyata nggak tahu ya, masa tukang pencari hadis kok nggak tahu hadisnya, itu ya aneh juga menurut saya. Bahwa ada tamunya Ibnu Umar datang, terus disuruh dilihat jidatnya itu hitam. Langsung ditanya, kenapa jidatmu itu? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa jidatmu? Tidak berani jawab dia. Tidak berani jawab. Kenapa? Lalu sebetulnya dia mikir, Ibnu Umar saja yang begini jidatnya tidak hitam. Langsung diomongi, kamu kan masih nututi itu apa bahasa Indonesianya? Menangi itu loh. Apa bahasa Indonesianya? Menututi. Iya menututi. Kamu kan masih apa sih enak ya menangi itu. Mendapati. Ya mendapati waktu masih hidup Umar bapakku, kamu kan masih nututi. Okay. Masih nututi. Abu Bakar, kamu kan masih tahu waktu beliau masih hidup. Rasulullah, kamu tahu. Adakah dari Rasulullah, Abu Bakar dan Umar yang jidatnya hitam seperti jidatmu?
nggak bisa jawab dia. Nah sekarang logikanya, kalau bin Asyari sujud itu terus hitam, ya mestinya yang hitam duluan Rasulullah dong. Mestinya terus Abu Bakar, Umar. Wong beliau itu kalau sholat malam, kalau ibadah sampai bengkak. Mungkin asar sholatnya kalau Rasulullah bengkak kaki, kalau sekarang itu bengkak. Naik sudah dari kaki naik ke dahi. Ya bukan begitu. Kalau Rasulullah saja bengkak, mestinya kita patah misalnya. Mestinya kita patah. Oke, gitulah. Baik, terima kasih Muqaddimah yang sangat menarik sekali terkait mana dalilnya. Jadi intinya buku ini dipersiapkan bagi kaum Nahdiyin khususnya, pada umumnya umat Islam, agar supaya mampu dan bisa menanggapi kerewelan orang-orang sebelah, kerewelan kaum yang mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal itu berupa klaim saja, tidak secara mufakat seperti kita. Sedangkan yang kita anut adalah madzhabul arba'ah, ini sudah satu sama lainnya sepakat bahwa mereka semuanya Ahlus Sunnah. Tidak ubahnya akhirnya yang membid'ahkan itulah justru yang bid'ah. Ya pernah saya sampaikan, seringkali kalau ada orang waras ketemu orang gila, ini yang ngomong gila dulu adalah orang gila. Wah kamu gila, itu yang dituduh adalah orang waras, yang menuduh orang gila. Ya seperti itulah kira-kira gambarannya. Nah selanjutnya, baik Ustaz, selanjutnya buku ini saya baca ditashih oleh 2 orang alim, ya semuanya berdomisili di Jawa Timur. Mohon penjelasan siapa ini Kiai Muhib Aman Ali dan siapa ini Kiai Marzuki Mustamar. Allah yarhamuhuma, sekarang beliau masih ada dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan besar panjang umurnya. Amin Allahumma amin. Siapa beliau berdua? Ustaz, monggo. Oke, alhamdulillah, yang pertama saya tasihkan kepada guru saya, murni guru gitu ya. Murni guru yang diyakini, yang saya yakini, dan alhamdulillah sekarang juga diyakini oleh umat Islam yang lain bahwa beliau itu sangat alim. Nasional Pak, kelas nasional, khususnya dalam urusan fikih dan keaswajaan gitu ya. Yang lain juga alim, Nah, kenapa beliau? Karena saya mungkin bisa bertemu walaupun susah, mungkin lebih enak nawarnya karena saya kenal gitu ya. Kalau yang lain kan mungkin saya tidak berani nawar gitu ya. Kurang akrab gitulah. Kurang akrab, nanti kalau begini saya tidak bisa nanya. Nah itu beliau Kiai Haji Muhib Aman Ali ini sekarang termasuk pengasuh di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Besuk, Pasuruan, dan beliau ngajar di mana-mana, ya, termasuk di pondoknya Habib Taufik, di Sidogiri, Sunia Salafiyah, ya, terus termasuk di Dalwa, terus Mahat Ali di Lirboyo. Yang saya ketahui itu, yang lain ya masih banyak rutinan kajian-kajiannya. Nah itu beliau memang sangat alim dan itu diakui oleh oleh para ulama ya, khususnya yang kenal itu di Pasuruan. Bukan hanya ulama, habaib juga. Habaib juga begitu nggih, karena Habib Taufik juga saya pernah ketemu dengan asistennya, pendampingnya Habib Taufik dulu waktu ada kumpulan MUI di Samarinda. Kebetulan satu kamar di hotel itu. Beliau nanya saya, dari mana Ustadz? Saya dari Pasuruan. Oh, saya juga pernah mondok di Pasuruan. Saya kira di Dalwa gitu, biasanya teman-teman dari Banjar itu ya di Pasuruan, di Dalwa biasanya. Oh enggak, saya di kotanya, di Habib Taufik. Oh, antum mondok di mana? Oh, saya di Besuk. Dia langsung nyebut Gus Muhib ya. Padahal saat itu masih ada Kiai Muhammad Subatar. Ada paman. Masih ada pamannya. Langsung loh, kok enggak nyebut Kiai Muhammad Subatar? Saya pikir, loh kok sampean kenal Ustaz?
Oh iya, saya sering diajak nganter nyupiri Habib Taufik. Kalau lagi mohon maaf, kalau lagi ini ucapan beliau ya, ucapan beliau. Kalau Habib lagi muskil masalah, ini saya yang nganter ke sana. Biar jam 2 ya tetap ke sana. Nah itu kalau sudah di sana ngobrol udah mulai jam 10 sampai jam 2 mulai pokoknya sama-sama renggang begitu ya. Ya sudah, alim beliau itu alim. Nah, katanya ini. Terus saya pernah mendengar sendiri dari Kiai Muhammad Safrijal bahwa beliau mendengar sendiri ini. Beliau pernah berkata bahwa kalau kamu mencari orang se-Jawa Timur yang alimnya kayak Cak Muhib begitu, karena beliau apa namanya sepupu, wangel sih katanya, wangel. Nah, cuma ya apa gitulah, ya apa itu. Jadi dari itu saya yakin banget. Dan karena memang setiap saya ngebel nilpun ini mesti terjawab, walaupun di tengah jalan. Ini saya lagi ke Semarang ini. Ada apa? Ini. Oh iya, ini begini. Jadi saya jawabannya lebih cepat daripada googling ya. Jadi ya lebih cepat daripada buka yang tertutup gitu ya. Kemudian yang kedua, Al Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar yang sekarang Ketua PWNU Jawa Timur. Waktu itu beliau jadi Ketua Tanfid Kota Malang. Nah, waktu itu. Dan kenapa saya milih beliau, sekali lagi akrab, kenal, agak akrab di antara para kiai yang kenal yaitu yang mungkin mohon maaf yang waktu itu bukan apa namanya asli guru saya gitu ya. Nah, itu yang akrab. Dan kenapa saya pilih beliau? Satu, beliau ceramahnya lebih banyak ngupas dalil-dalil itu. Yang kedua, memang buku ini jadi loh ya. Jadi itu inspirasi. Nah, terinspirasi dari buku Al-Muqtatofat yang dulu belum jadi dibawa ke Bontang. Masih fotokopian. Masih fotokopian seret, begitu seret dibawa ke Bontang. Nah, begitu saya dikasih kopiannya waktu itu dibuka di gedung kita ini, di gedung NU ini dibahas terlalu cepat karena segitu banyak. Waktunya sempit. Saya buka seret. Oh, memang kayak begini aja ya. Kalau begini aja berarti buku saya ini jadi. Waktu itu 2011 kalau nggak salah. Dan buku ini sudah lama diem di laptop. Lama sekali, cuma pikiran saya ini masuk gini tok rek. Masa cuma begini aja. Nggak dikasih penjelasan. Makanya dengar sendiri telinga saya kata Ustadz Fauzi Asfar, Sohibul Loktuan. Rukyah. Beliau itu bilang bahwa waduh, kesingkatan ini Gus coba dijelentrehkan gitu. Ini nggak jadi lagi nanti kalau dijelentrehkan ini. Saya mikir udah lama. Nah, karena buku itu berarti ini Kiai Marzuki ini masih pengalaman, dan di sini banyak yang tahu alamat beliau. Maka saya pergi ke Pondok Sabilur Rasyad itu 2 kali saya ke sana. Gasek ya, di Gasek sana itu, insya Allah. Baik, nah selanjutnya kira-kira isi buku ini secara singkat saja, isinya apa saja Ustaz? Supaya kita mempunyai gambaran nanti. Iya, isinya biasanya diantaranya tentang khilafiyah yang dituduhkan tidak ada dalilnya. Yang kedua, ini kita tunjukkan bahwa ulama-ulama yang diikuti oleh teman-teman saudara-saudara kita muslim yang lain itu yang mengatakan bahwa ini bid'ah, itu bid'ah, ini tidak ada dalilnya, ya, itu dikerjakan oleh orang, ternyata dikerjakan oleh yang diikuti itu. Misalnya Ibnu Taimiyah itu wiritan sampai mulai subuh sampai sampai terbit matahari, itu baca Fatihah sampai dangak sambil nunggu matahari. Nah itu mungkin
Ya masa mungkin ya mereka tidak ngerti itu ya. Dan itu tidak ada dalilnya, Tapi ya dikerjakan, contohnya itu. Padahal itu Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyahnya itu wis ramuknya ya, ramuk itu. Wis induknya induk. Sebelum itu tidak ada macam-macam Islam, tidak ada macam-macam. Setelah Ibnu Taimiyah ini, nah ada macam-macam itu. Ketemu Muhammad bin Abdul Wahab, digongi sama musyrik kabeh, Ustaz. Musyrik semuanya. Nah itu. Terus ketemu lagi Albani. Sekarang ya tambah ketemu lagi itu. Pensarah-pensarahnya itu. Terus ada juga di sini bukunya tentang apa namanya perdebatan antara apa namanya ulama-ulama yang biasanya diikuti orang-orang yang membid'ahkan. Itu ada beberapa dialog yang saya temukan, saya tulis itu. Tentunya dialog-dialog yang ilmiah ya, yang terkait ilmiah. dengan amal soleh. Ya, yang amal ada yang ada sanadnya, bukan katanya. Bukan katanya, memang ada sanadnya, ini ditulis oleh ini bahwa dulu Ibnu Sa'di itu pernah debat dengan di Mekah itu. Nah, itu memang ada sanadnya. Dibukukan dan ya ada yang mengakui, ada yang tidak tentunya. Yang kepingin menang, tidak kepingin kebenaran ya tidak ngakui ya seperti itu aja. Jadi sebetulnya ulama-ulama dulu itu kalau berbeda pendapat sebetulnya juga mudzakarah ya. Juga tukar pendapat, tukar pikiran, tidak langsung menyalahkan berarti. Dan apakah setelah head to head itu adep-adepan rai dalam diskusi itu ulama yang dielulukan oleh teman-teman kita Salafi atau Wahabi nerima apa enggak Ustaz? Kalau dalam dialognya itu? Kalau dalam dialognya itu ada yang menerima. Seperti Imam Ibnu Sa'ud itu tentang tabaruk, air yang turun dari hujan itu, air yang turun dari sor-sorane Ka'bah itu apa itu? Pancurannya Ka'bah itu menerima. Terus ada yang tidak bisa jawab tapi tidak menerima. Itu ada. Mungkin Rasyid Ridho, seperti Al-Albani itu nggak bisa menjawab, tapi ya nggak menerima, Tapi semakin kesini semakin rewel kayaknya. Ya karena enggak, ya apa ya? Nggak ada kelapangan hati kalau itu salah, ngaku salah. Kalau beliau benar, meskipun nggak nerima itu ya diem lah. Sebetulnya begitu itu kan memang harus apa ya, hati yang ya memang kalau mau baca buku, mau ngaji itu sering dikatakan apa namanya bahwa memang harus bawa timbo sing kosong kan begitu memang ya. Jadi apapun yang didapat ya itu isinya. Tapi mereka enggak. Mereka ada yang enggak itu ya, ada yang enggak. Sebetulnya embernya kosong tapi ditutup kan. Nggak bisa masak apa-apa. Ada isinya tapi sudah ada karbonnya di situ. Baik, alhamdulillah. Paling tidak kita sudah mendapatkan beberapa poin penting tentang penulisan buku ini, mulai dari apa semangat penulisannya, kemudian motivasinya siapa dan apa atau inspirasinya, lalu kemudian muatannya apa saja. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi umat Islam yang ingin lebih memantapkan amal-amaliyahnya, bahwa di sini lengkap dalilnya, dan mudah-mudahan yang membaca ini sebelumnya membid'ahkan, Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, sehingga kemudian dia meskipun tidak mengamalkan, setidaknya itu berhenti menyalahkan. Demikian untuk sesi pertama, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan besar bagi buku yang jenengan tulis, dan mudah-mudahan ini menginspirasi juga teman-teman yang lain dari kalangan pesantren, khususnya untuk ya menuangkan apa yang ada di pikiran dan hatinya melalui goresan tangan, melalui tulisan. Mungkin sekarang tidak goresan tangan, tapi sudah mulai dengan ketikan komputer atau laptopnya. Yang jelas ini akan jadi kenang-kenangan manis dan akan menjadi warisan terindah pada saat kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Buku ini insya Allah akan tetap dikenang. Oh siapa? Oh Ustadz Abdul Latif Dahlan itu. Baik, demikian sesi pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang, kesehatan jasmani dan rohani bagi kita, sehingga kita akan terus dan tetap mengkaji syariat-syariat Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.